Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Kedai Arana. Nah, hari ini aku akan membagikan sedikit tips tentang pembuatan layangan jangkar knockdown. Tidak pembuatannya sih, tapi komponen-komponen penunjang layangan knockdown. Nah, sebelum itu aku mau intro sebentar ya guys. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah teman-teman, jadi dalam pembuatan layangan knockdown ini, apa saja yang kalian harus butuhkan itu akan aku bahas tuntas hari ini ya. Jadi aku juga mohon maaf, sudah lama sekali aku nggak upload video karena ada kesibukan juga. Nah jadi di hari ini aku akan bahas tuntas tentang pembuatan layangan jangkar knockdown. Tapi itu tidak pembuatannya, cuma aku akan memberikan tips apa-apa saja yang kalian butuhkan dalam pembuatan layangan jangkar knockdown. Oke, musim layangan tahun ini akan berakhir pada bulan ini. Nah, tahun depan kita bisa dimulai dari bulan Juli ya, Juni atau Juli itu sampai dengan bulan Oktober. Tergantung juga dari anginnya. Jika sudah ada angin, kalian mungkin sudah bisa untuk menaikkan layangan ya. Seperti tahun ini rasanya kita tuh start lebih awal ya, karena dihantam oleh pandemi corona ini, jadi kebanyakan orang tuh di PHK dari pekerjaannya, jadi mereka tidak punya pekerjaan dan akhirnya bermain layang-layang. Sampai sekarang pun sebenarnya musim layangan sudah berakhir, tapi banyak juga yang masih bermain layangan. Oke, jadi yang pertama yang harus kalian siapkan itu adalah rangka dari layangan jangkar. Untuk rangka itu, kalau menurut saya ya, kalau 1 meter, di bawah 2 meter itu gimana ya, tidak cocok untuk di knockdownin. Lebih baik kita permanen saja atau nggak knockdownkan pada bagian kondonya saja. Jadi saran saya 2 meter ke atas itu knockdown masih bisa ya. Jadi yang pertama kalian harus siapkan rangka fullnya layangan jangkar. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa klik atau cari-cari videonya di channel saya ini, bagian bawah tuh ada rumus ikutnya juga ada. Nah yang kedua itu, kalian tidak boleh menggabungkan semuanya. Artinya kalian siapkan semua rangkanya tapi secara terpisah atau bisa dibilang tidak dirakit dulu. Nah sekarang satu komponen yang kalian siapkan yang paling penting itu adalah gau. Gau ini merupakan penghubung antara pecukan dan juga kibulnya. Gau ini terbuat dari biasanya sih ada yang menggunakan pipa hulu atau aluminium hulu itu, yang dilapisi dengan bambu, dan bentuknya itu menyerupai gimana ya, 5 gitu ya. Pokoknya nuncuk gimana ya, kayak pasangan kibul jangkar tuh kan bentuknya 5 gitu ya, dan 5 batang ini biasanya sudah standarnya. Untuk naga raja itu kan karena besar, naga raja itu bisa, kalau saya lihat tuh 7 kibul, dia menggunakan 7 kibul. Nah gau ini sangat penting. Gau ini tuh bisa dibilang longsong. Kibul ini biasanya pembuatannya agak lebih lama dan membutuhkan kesabaran yang ekstra teman-teman. Setelah itu yang kedua itu cagak atau pemegang guangannya itu ya. Cagak ini atas bawah, dan cagak atas itu biasanya berisikan bambu penompang atau pemegang cagak, menyesuaikan dengan ukuran dari layangannya. Misal 2 meter itu kalau nggak salah, bambu pemegang cagaknya itu ya 10 cm sampai 15 cm lah kurang lebihnya. Dan di bagian bawah juga isi bambu penompang untuk pemegang kibulnya. Cagaknya pun juga sama, pemegang cagak dan kibul. Nah setelah itu, pada bagian tengah dari batang pecukannya itu, pas di tengah-tengahnya kalian isikan semacam pengait itu, supaya ini fungsinya untuk mengaitkan tali bentangan dari pecukannya. Tali bentangannya itu seperti. Nah jadi
itu pada bagian batang tengah pecukannya itu komponennya ada cagak atas, cagak bawah, ada gau, ada pengait. Usahakan pada cagak atas tuh sisakan sedikit bambu untuk kundunya ya, untuk menyambungkan kundunya. Setelah itu pada bagian kibul, belum pada bagian pecukannya tuh 4 sisi pecukan, atas 2, bawah 2. Jadi yang bawah itu fungsinya untuk menyambungkan bagian kibulnya itu kiri kanan, di atasnya untuk menyambungkan buncuk kundunya tuh kiri kanan. Itu kalian isikan pipa hulu atau bambu semacam, pokoknya untuk memasukkan muncuk-muncuk itulah, kecil pokoknya dia, untuk menyambungkannya supaya tidak terlalu kelihatan di udara ya. Itu mungkin kalau saran saya sih pipa hulu yang paling kecil itu kalian lapisi, nanti kan dilapisi kain ya, jadi nggak kelihatan. Itu aja sih, sesuaikan juga dengan besarnya bambu yang dipakai untuk bangkiang kibulnya itu dan juga kundunya. Nah setelah itu kita lanjut ke bagian kibul. Di bagian kibul 5 kibul utama ini kalian harus isikan semacam pengait itu seperti ini. Nah ini 5 pengait fungsinya untuk memegang lengkongan kibul pada bagian tengah-tengahnya ya. Dan juga sama seperti di bagian pucukannya tuh, kalian di muncul kibul lengkongan yang di tengah-tengah itu kalian isikan semacam kayak pengunci gitu pada bagian samping-sampingnya, pada bagian bangkiang kibulnya. Selanjutnya pada bagian lengkongan ekor kibul itu kan biasanya jadi satu ya kalau knockdown tuh, lengkongan kibul paling bawah, di atas itu isi dah lengkongan pemegang atau pengait ekor jangan itu bisa jadi satu, dan setiap dan mengikuti juga 5 kibul utama itu kalian isikan kotak bawah itu supaya nanti bisa dilepas satu-satu. Kalau kalian masih ragu caranya, kalian bisa lihat di videoku sebelumnya di pembuatan layangan jangan knockdown, dan juga vlog penyoba layangannya tuh ada kok di channel itu, cari-cari aja ya. Setelah itu lanjut kita ke bagian kundu. Nah pada bagian kundu ini kundu sudah jadi, kalian hanya pada memasukkan ini kundu ini ke tengah bambu bagian utamanya. Nah jadi sekarang untuk bagian penempelannya tuh, di bagian kibul juga ada juga isi pengait-pengaitnya. Pada bagian lengkongannya itu kalian isi tali, jadi muncul kibul lengkongannya itu menyerupai semangka yang dibelah. Jadi itu isi tali, dan muncul dari kerangka pucukannya itu kalian isi talikan ke bawah untuk pengunci kibulnya. Nah setelah itu sebenarnya banyak sih pengait-pengaitnya teman-teman, jadi aku agak sulit membagikannya karena tayanganku juga sudah dipempan gitu, sudah saya rapikan supaya untuk tahun depan bisa digunakan lagi. Jadi di sini cuma saya bisa kasih gambar-gambar aja, dan gambarnya ini pun bersumber dari Facebook ya, karena aku membagikan sedikit tips tentang komponen-komponen ini, jadi supaya bisa berguna untuk kalian dan kalian bisa mencontohnya dalam membuat komponen penunjang knockdown ini. Nah, dari itu semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga juga bisa kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah jadi segitu saja yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa klik subscribe pada bagian tombol subscribe bawah ini, klik tombol like-nya sebanyak mungkin, dan share ke teman kalian jika video ini berguna untuk kalian juga. Setelah itu nanti kita next ke komponen-komponen layangan BB nya. Thank you.